Ya, saudari, pada minggu ini, minggu ke-18, sabda Allah aslinya dari kitab Nabi Yesaya menjemput kita merenung secara mendalam. Dalam kehidupan ini apa yang kita hauskan, apa yang kita laparkan secara kebenaran. Mungkin kebanyakan kita, seumur hidup kita, ya muda kah, pertengahan kah, ataupun sudah lanjut usia, warga emas, semua kita bertarung mencari sesuatu yang memberi makna kehidupan kita. Yang kita pahamkan dengan istilah merealisasikan kepribadian kita. Supaya kita dapat sampai pada matlamat kehidupan kita itu. Dan banyak kita dalam kehidupan kita bertarung, kerja dengan keras. Ada yang hari Minggu pun kerja. Kita ingin majukan diri kita dengan menimba ilmu-ilmu pengetahuan, belajar sampai universitas, kemudian kita ambil master, kita ambil PhD dan lain-lain. Dan kita juga belajar banyak kemahiran supaya kita lengkapi diri kita untuk apa, saudari? Supaya kita maju dalam kehidupan kita, supaya kita merealisasikan keinginan naluri kehidupan kita. Kita ingin sukses. Kita ingin jadi nomor 1. Tapi dalam buku Kolet, Amsal kalau silap, dia mengatakan semua kesia-siaan, semua pelu titis pelu kita, usaha kita, semua kesia-siaan. Karena kita cuma mendirikan rumah kita, istana keidaman kita di atas pasir. Bila kita menutup mata semuanya berlalu. Ada orang begitu tamak sekali, walaupun banyak sudah uang, tidak puas-puas. Mau lebih banyak, mau lebih banyak. Karena di dalam diri kita, saudari, ada satu, kita panggil abis. Ada satu, satu jurang dalam. Kita panggil dalam istilah science fiction, black hole. Satu lubang hitam yang menyerap semua realitas ke dalamnya dan hilang. Dan ini semua ada dalam diri kita. Yang kita ingin realisasikan diri kita ingin sampai kepenuhan, tapi tidak akan sampai. Walau bagaimana maju kita, walau bagaimana kaya kita, walau bagaimana kita dapat realisasikan secara pribadi, menurut kekuatan kita tidak akan dapat dipenuhi keinginan itu. Itu sebabnya hari ini dalam firman ini mengatakan, hai kamu semua yang haus, marilah minum. Kamu yang tidak punya uang, mari makan gandum tanpa uang pembelian. Minum anggur dan susu. Apa maksud sabda ini? Sabdanya artinya melintasi daripada yang kita ilhamkan, yang kita inginkan. Karena ada satu yang lagi kita ilhamkan, pelukan. Yaitu dari yang hanya Yesus dapat memberikannya. Apa kehausan kita dalam kehidupan kita, saudari? Kehausan kita seperti rusa yang mencari air untuk menghilangkan kehausannya. Dan air itu yang diberi Tuhan, air kehidupan kekal yang Yohanes mengatakan, yang akan jadi satu mata air dalam diri kita, yang memancar selama-lamanya. Dan air itu adalah kehausan pada cinta kasih Allah. Dan dalam sabda hari ini, dia bilang minum, makan secara percuma. Inilah kita dijemput Tuhan hari ini. Meminum dan memakan, apa itu yang harus kita minum dan makan, yang akan benar-benar memuaskan kita. Yaitu cinta kasih Allah. Santo Agustin mengatakan dengan cantik sekali, kata dia, jiwa saya akan tetap haus selama-lama, sehingga saya dapat rehat di dalam Tuhan. My soul shall not rest till I find rest in the Lord. Yaitu membuat kehendak Allah, saudari. Kita semua telah dipilih dan dipanggil Tuhan. Bagaimana? Karena Tuhan telah memberi kita air itu, air kehidupan, melalui iman.
yaitu pembaptisan. Karena pembaptisan itu menjanjikan kita kehidupan kekal. Dan Tuhan akan memberi segala-galanya, rahmatnya, cinta kasihnya, pengampunannya. Dan kita telah dipanggil menjadi seperti Yesus. Ini satu kabar gembira dalam pembacaan pertama ini, saudari. Yang penting kata dia, dengarlah, pasang telingamu dan datanglah padaku. Masalah ini kita, saudari, telinga kita banyak kali tidak mendengar Tuhan. Kita lebih suka mendengar kehidupan duniawi. Kita lebih suka mendengar yang mana kehidupan kita letakkan sebagai jaminan di atas pasir, di atas uang, di atas sukses duniawi dan lain-lain. Susah kita memasang telinga mendengar Tuhan. Karena bila orang Farisi itu menanya Yesus, apakah hukuman terbesar? Hukuman kehidupan. Yesus menjawabnya, Shema Israel, dengarlah Israel. Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu sepenuh hati, jiwa, tenaga, dan pemikiranmu. Dan kamu harus mengasihi satu sama lain. Jadi Tuhan mengasihi kamu. Dan tiada yang lebih besar daripada ini. Dan dalam sabda tadi saudari, Injil, Yesus kena tradisi ini yang multiplikasi roti dan ikan itu tadi, satu mukjizat yang penuh pengertian bagi orang Yahudi. Mungkin bagi kita tidak berapalah. Karena ini satu tradisi bila orang Yahudi selama 40 tahun mereka menerima mana. Mana itu yang roti yang dihantar Tuhan selama 40 tahun menemani orang Yahudi. Dan juga air yang keluar dari batu. 40 tahun menemani mereka dalam masa mereka berada dalam keluaran. Sebelum mereka sampai tanah yang janjikan. Tapi bila mereka sampai pada tanah yang janjikan, mana itu hilang. Tiada sudah turun. Dan orang Yahudi tahu dalam tradisi mereka, bila mana itu kembali lagi ada, turunkan Tuhan, artinya datang sudah Mesias. Juru selamat. Hanya akan menyatukan segala-galanya. Itu orang Yahudi semua tahu. Jadi mereka mau lihat multiplikasi roti tadi dan ikan itu adalah satu tanda mana itu yang dibuat Yesus sendiri. Dan mereka paham, tapi masalah mereka paham cara mereka. Bila Yesus buat tanda itu apa yang mereka buat? Mau paksa Yesus jadi raja. Tapi itu bukan misi Yesus. Itu sebab dia melarikan diri dan kemudian dia berjalan di atas air menuju pada rasul-rasul dia. Kamu baca terus dalam Injil. Nah, hari ini sabda ini penting. Banyak orang ramai seperti kita semua. Ini khasnya dengan pandemik ini yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kelaparan. Dan mereka menyongsong mencari Yesus. Macam juga kita. Semua umat manusia menyongsong mencari Tuhan dalam bencana begini. Dalam malapetaka yang berada di hadapan kita. Yesus dia datang dari seberang. Ya, Yesus akan datang pada kita. Dari kerajaan surgawinya menuju pada kita. Dan dia mengasihani semua kita. Dan mukjizat yang dibuat Yesus itu penuh pengertian. Yang 5.000 itu adalah simbol dalam masa Yesus. Menurut interpretasi pakar-pakar dalam Alkitab. 5.000 itu adalah pada masa itu tanda bangsa-bangsa sedunia. 5.000. Dan yang tadi ada 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah simbol 7 sakramen. Ikan itu mempunyai pengertian mendalam. Karena ikan itu adalah sumber kehidupan. Dalam bahasa Yunani ikan itu dipanggil iktus. Yaitu simbol Yesus Kristus. Iktus. Kan. Apa maksud iktus dalam bahasa Yunani? Dia berbunyi demikian. Yesus Kristus tu theon soter. Dalam bahasa Ibrani. Maksudnya bahasa Greek. Yunani. Yesus Kristus putra Allah penyelamat. Ataupun
Mesias. Dan menurut pengajaran gereja dalam konsel Trent tahun kurun ke-1885 yang menyatakan semua sakramen itu 7 sakramen datang daripada Kristus yang disalibkan. Keluar air dan darah. Dan 2 sakramen tadi simbol yang membawa kehidupan. Pertama ikan itu simbol dia adalah permandian, membawa kita kehidupan kekal. Kedua, Ekaristi. Karena dalam Ekaristi ini Yesus melintasi dari kematian pada kehidupan, kematian pada kemuliaan. Dan bila kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga mengingati sebagai memorial Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dalam Ekaristi ini Yesus, kalau kamu ingat dalam masa makan malam Jumat Agung, sebelum Yesus mati, dia mengatakan, ambillah roti ini, karena inilah dagingku yang kuberikan padamu. Minumlah darah anggur ini, karena ini adalah darahku yang kuberikan padamu. Dan keduanya, tubuh dan darah Kristus membawa kita kehidupan kekal. Menyatukan kita dengan Allah. Sebabnya hari ini kita bersyukur, kita mempunyai peluang untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini. Ada kalau yang kamu di sana rumah, secara rohani, menerima tubuh dan darah Kristus yang akan membawa kita pada kehidupan kekal. Yang itu saudari, marilah bersyukur seperti kata Santo Paulus, tiada yang dapat pisahkan kita. Karena cinta kasih Allah untuk selama-lamanya. Cinta kasih yang Yesus tunjukkan di salib itu untuk selama-lamanya. Darah yang dicurahkan kita berfungsi selama-lamanya. Dan Tuhan tidak menyingkir kita. Dia tidak jauh daripada kita. Dia ada dalam bibir kita dan dalam hati kita. Nah, hari ini bila kita membuat kontemplasi menyambut tubuh dan darah Kristus, kita bersyukur dengan Tuhan karena telah memilih kita secara pribadi, panggil satu persatu. Marilah kita sama-sama saudari merayakan Ekaristi ini, bersyukur dengan Tuhan atas cinta kasih-Nya yang tidak terhingga.